Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kenikmatan di surga, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua menjadi penghuni surga. Membahas kenikmatan surga berarti membahas suatu kenikmatan tinggi dan kekal yang tiada taranya. Betapa tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kenikmatan tersebut demikian jelas dan terperinci, sehingga menjadikan hamba-hambanya yang beriman lalu bersegera dan berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan bersegeralah, berlomba-lombalah kamu untuk meraih pengampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang beriman. Ali Imran 133. Ada beberapa buah yang namanya tersebut di dalam Al-Quran, bahkan namanya ada yang disebut lebih dari sekali. Ini menunjukkan betapa hebatnya buah-buahan itu. Kenikmatan yang ada di dunia akan tetapi hakikatnya berbeda, karena kenikmatan di surga jauh lebih tinggi dan lebih sempurna. Saudaraku, untuk informasi selanjutnya, tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. sekarang kita akan membahas nomor 1, buah huldi. Buah huldi adalah buah terlarang dari surga yang telah menyebabkan bapak kita Nabi Adam dan ibu Siti Hawa diturunkan dari surga akibat memakan buah huldi. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Tak kala keduanya telah merasai buah itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Maka keduanya memakan buah dari pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Kami tidak tahu persis buahnya seperti apa, namun ada belasan buah yang dianggap sebagai buah khuldi. 5 di antaranya adalah pohon ara, anggur, tomat, apel, dan gandum. Buah anggur. Anggur sudah dikenal sejak masa Nabi Nuh alaihi salam. Tanaman yang berbuah manis dan lezat itu tumbuh merambat ke atas berlawanan arah dengan ujung kuncup searah dengan penumpang anggur. Buah yang rasa lezat itu disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 14 kali, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 11 yang dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Buah anggur sangat baik untuk dimakan, baik ketika masih segar maupun sudah kering. Anggur buah yang mudah dicerna, dapat menggemukkan dan dapat menyuplai gizi yang cukup. Sebagai obat, anggur memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Anggur diyakini bisa mengobati batuk, memurnikan darah, membersihkan usus, pencernaan, bahkan bermanfaat untuk orang-orang yang terkena penyakit lambung. Tak hanya itu, anggur juga bisa dimanfaatkan bagi siapa saja yang hendak melakukan diet. Buah tin. Buah tin tidak diketemukan di daerah Hijaz maupun Madinah. Al-Quran hanya menyebutkan sekali dan di satu tempat saja, yaitu surat At-Tin ayat 1. Buah tin mengandung unsur gula yang sangat tinggi dan juga mengandung garam utama seperti kalsium, fosfor, besi, dan sejumlah vitamin seperti itu. Manfaat dari buah tin untuk kesehatan. 1. Untuk mengobati susah buang air besar. Caranya, seduhlah 3-4 butir buah tin kering dalam gelas yang berisi air dingin pada sore hari, dan pada pagi harinya buah ini dimakan dan airnya diminum. Ternyata sobat, besar juga khasiat yang diberikan dari buah tin. 2. Untuk mengobati penyakit usus atau lambung. Caranya, potong 6-7 buah tin kering, lalu tenggelamkan dalam minyak zaitun, dicampur beberapa potong jeruk nipis, lalu biarkan selama 1 malam penuh, dan potongan-potongan buah tin bisa dimakan beserta airnya pada pagi hari. 3. Untuk mengobati luka dan bisul. Balutkan buah tin yang kering yang telah dididihkan dengan susu. Didihkan selama beberapa menit dengan susu. Setelah dingin, tutuplah luka dengan ramuan ini dan letakkan di atas luka. Lalu ikat dengan kain dan lakukan selama 4 hari. 4. Untuk mengobati haid yang tidak teratur. Caranya, didihkan 25-30 daun tin dalam 1 liter air. Minum ramuan ini mengobati batuk dan gangguan haid. Ramuan ini berfungsi juga untuk obat kumur dan menyembuhkan peradangan gusi.
Seduhan buah tin kering, ramuan ini dapat membantu memperlancar kencing dan ASI bagi ibu menyusui. Ternyata khasiat yang diberikan pada buah tin ini sangat luar biasa. Manfaatnya sungguh sangat besar. Buah-buahan yang keempat, buah zaitun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran berbagai macam-macam buah-buahan yang lezat sebagai makanan bagi penduduk surga. Allah Ta'ala berfirman, dan di dalam surga terdapat buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-Waqiah ayat 20 sampai 24. Dan dialah yang menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaumnya yang memikirkan. Selain itu, buah zaitun juga Allah sebutkan dalam surat At-Tin. Kelima, buah pisang. Buah pisang adalah buah yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu buah-buahan surga, seperti dalam surat Al-Waqiah ayat 29, dan pohon pisang yang bersusun buah-buahnya. Seperti semua karunia lainnya, semua pisang yang dinikmati para penghuni surga tentu akan jauh lebih sempurna dari pisang yang dapat dibayangkan kini yang tersedia di dunia. Betapapun pisang-pisang yang tersedia di surga tidak pernah menjadi busuk dan akan memiliki rasa dan wangi yang tidak mungkin kita bayangkan sekarang. Namun di dunia ini pun Allah menciptakan semua jenis buah yang sangat mirip dengan yang ada di surga dan telah menyediakannya untuk kita. Buah pisang adalah buah yang sangat bergizi, terdiri dari 75% air, 1,3% protein, 0,6% lemak. Tiap buah pisang mengandung karbohidrat dan potasium dalam jumlah cukup. Di samping menolong menyembuhkan banyak penyakit, pisang sangat dianjurkan untuk penyembuhan demam, gangguan sistem pencernaan, kejang-kejang, dan tergilid. Tingginya jumlah potasium yang dikandungnya 0,24% memfasilitasi pembuangan ampas dari tubuh kita. Di dalam keduanya ada macam-macam buah-buahan dan kurma serta delima. Ar-Rahman ayat 68. Allah juga berfirman, dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buah-buahnya dimudahkan untuk dipetik dengan semudah-mudahnya. Surat Al-Insan ayat 14. Buah delima adalah sejenis buah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran, mengandung potasium yang besar volumenya, selain dari mineral-mineral lain seperti fosfor, kalsium, besi, dan sodium, dan vitamin A, B1, B2, B3, dan C. Bereaksi bersama sodium potasium mengatur ekuilibrium air tubuh dan menjaga detak jantung agar tetap normal. Dengan memelihara keseimbangan kadar potasium sodium, buah ini juga menunjang kepekaan saraf dan otot agar berfungsi secara teratur, mencegah edema dan mengurangi kadar gula yang beredar di dalam darah. Buah delima menghilangkan rasa letih otot dan memungkinkannya bergerak dengan mudah dan juga berfungsi untuk menguatkan jantung kita. Luar biasa karunia yang besar yang Allah ciptakan bagi kita umat manusia di dunia. 7. Buah kurma. Buah kurma, buah-buahan yang Allah sebut dalam surat Al-Maryam. Pohonnya tumbuh di padang gersang, suhu panas, dan banyak manfaatnya. Allah mengidentifikasikan khasiat penyembuhan dari buah ini dengan menceritakan pada Maryam yang sedang menghadapi persalinan supaya makan daging buah kurma. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah. Surat Al-Maryam ayat 24-26. Allah mempunyai maksud tertentu dengan menyuruh kita untuk memperhatikan buah kurma. Dengan meneliti isi kandungan buah ini akan membuat kita lebih paham tentang maksud ilahi itu. Kurma dengan kandungan 50% gula sungguh sangat bergizi karena daging buahnya terdiri atas fruktosa dan glukosa yang keduanya berkalori tinggi dan mudah serta cepat dicerna. Kandungan gula yang menenangkan saraf yang gelisah serta memberikan rasa aman pada jiwa. Di saat yang sama, kurma segar juga memberikan manfaat besar kepada otak. Buah kurma dengan kandungan 2,2% protein juga berisi banyak jenis vitamin A, B1, dan B2.